Ya kalau mau klaim juga saya makan enak tiap hari kan juga orang bisa aja percaya, tapi yang saya makan tiap hari cuman nasi aking kita nggak ada yang tahu kan kasarnya gitu. Apa yang dibilang orang belum tentu itu. Tapi kalau kita mau bicara, kaidah ilmiah kan dia bisa menjelaskan, "Oh, pakan yang saya kasih itu dagingnya harus seperti ini, dalam artian kandungan lemaknya segini, karena nggak boleh tinggi lemaknya, itu nggak baik buat pertumbuhan si harimau," atau katakanlah apa, "Yang saya kasih nggak boleh buah yang terlalu tinggi kadar gulanya, karena itu bisa menjadikan si satwanya gemuk, obesitas dan lain-lain, bisa merusak giginya dan lain hal," gitu. Jadi maksudnya, eee ya susah sih ya ketika orang memang nggak mengerti masalah ilmiah dengan benar, terus, sekonyong-konyong menyampaikan sesuatu dengan klaim-klaim yang luar biasa. Ya kurang lebih kayak orang jualan obat di pinggir jalan sih kalau saya bilang. Oke, terima kasih Dok atas jawaban ke Dok Purwo tadi. Itu mah orang mungkin bisa gitu ngomong begitu mudah, tapi belum tentu dia bisa membuktikan gitu ya Dok. Mungkin kalau dari Dok Wisnu seperti apa nih Dok tanggapannya mengenai tadi influencer yang menjawab saya memberikan dagingnya kualitas tinggi gitu Dok. Ya, saya kira kualitas tinggi itu apakah sudah sesuai dengan kebutuhannya, kebutuhan nutrisinya, ya. Kan tidak hanya butuh daging protein tinggi saja, ya. Kalau lemaknya tinggi, nanti juga tadi seperti disampaikan Dr. Purbo, obesitas, ya. Tapi kebutuhan yang lain itu mestinya juga dipenuhi, ya. Yang namanya karnivora itu tidak selalu hanya makan daging, ya. Kalau lihat di TV-TV itu kan juga dia kadang perlu ada rumput, ada apa, ya. Ya, itu kan ada insting yang dia perlukan. Nah, itu yang dia tidak miliki. Yang tidak miliki kalau di apa namanya dipelihara orang yang seperti itu, yang ya istilahnya bukan white lagi. Ya, itulah yang membelenggu, yang menjadikan dia itu terkungkung karena tidak sejahtera, ya. Karena dia tunduk, takut nanti kalau diancam, nggak dikasih makan atau mungkin di bawah tekanan sebelum disyuting seperti apa, ya itu kan kita kan nggak tahu. Nah, jadi sebetulnya ya paling baik ya as wild as possible, ya dia ada exercise-nya, keliling setiap hari itu berapa langkah, larinya berapa meter dan sebagainya, ya. Eh, Pakan dagingnya kualitas tinggi, tapi setelah itu dibakar sehingga dia tetap sehat. Kemudian juga untuk mengantisipasi kekurangan nutrisi yang lain, ya, sumber pakan yang lain itu kan tidak hanya dari daging saja. Nah, itu juga mestinya juga diperhatikan. Nah, itu jadi bukan bukan hanya daging yang kualitas tinggi itu kalau menurut saya lebih banyak ke apa ya pamer, ya ini loh saya beli daging dari impor dari Amerika, impor dari luar negeri seperti itu, ya padahal kan ya kalau kita orang yang mungkin nggak tahu apa masalah bagaimana nutrisi seekor satwa, ya wah hebat ya membelikan dagingnya aja impor sekian miliar setiap bulannya, itu berarti kan aspek itulah yang ingin ditonjolkan seorang influencer seperti sekarang ini kan banyak, ya jalan-jalan ke luar negeri kemana-kemana, ya sama halnya nggak ada bedanya. Nah, kita yang dari perguruan tinggi atau mungkin teman-teman dari LSM mestinya harus memberikan feedback, ya yang baik, counter yang baik, ya di dalam komentar itu, ya. Sekarang kan banyak pihak-pihak yang sebetulnya tidak betul, tetapi karena pengaruh dari publik itu demikian kuatnya, nanti akan menjadi apa namanya merubah perilaku sikap dari influencer itu. Ya, itulah ke apa namanya kebebasan dari era digital itu seperti itu. Jadi kita publik itu bisa memberikan langsung justifikasi sesuai dengan misalnya dengan literatur, dengan norma-norma pemberian pakan yang baik dan sebagainya itu. Jadi tulis saja di kolomnya, misalnya kalau di YouTube ya bawahnya ditulis, ya. Kalau perlu ya kita giring ke opini ke masyarakat bahwa ini nggak benar, ya.
ini nggak benar. Kan banyak juga itu yang sekarang ini kan sering sudah mulai sedikit ya, ada sirkus yang keliling. Zaman saya kecil itu kan banyak sekali sirkus yang keliling yang pelatihannya itu tidak memenuhi kaidah animal welfare, disiksa dulu pakannya, kemudian dia diberi pakan, kemudian dia mau loncat dan sebagainya itu. Nah, sekarang karena pengawasan kontrol dari masyarakat sudah semakin baik, semakin terbuka di era digital, nah mari kita dorong edukasi melalui media digital, media sosial ini dengan sebaik-baiknya. Nah, teman-teman yang mungkin bergerak di satwa liar tentu sering-sering juga seperti patroli itu ya, siapa sih yang sering influencer yang nggak benar, itu yang kita berikan pemahaman yang benar ya, supaya nantinya tidak ditiru yang lain. Ya, gawat nanti kalau semuanya niru seperti itu ya, mentang-mentang punya uang banyak ya, pelihara gajah, pelihara apa ya, akan bahaya sekali ya, karena satwa kan nggak bisa ngomong. Kalau dia pengen ngomong kan mendingan dia tidak dipelihara orang, mendingan di habitatnya di alam bebas. Itu sih kalau menurut saya. Baik, terima kasih Dok Wisnu atas jawabannya. Kalau menurut Dok Wisnu tadi, kualitas tinggi itu belum tentu nutrisinya mencukupi gitu ya Dok. Malah orang-orang yang bicara seperti itu biasanya justru malah pamer karena bisa dan sanggup membeli makanan-makanan yang seperti itu. Nah, mungkin dari teman-teman lain ada yang ingin menanggapi atau bertanya, atau oke, di sini sudah ada yang raise hand, yaitu Ajeng dari Laci. Boleh langsung on mic, Ajeng. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya ingin bertanya, dari yang saya lihat di sosial media itu sendiri, lumayan banyak influencer dan public figure sendiri yang memelihara satwa liar tersebut. Jadi tanggapan dari dokter sendiri mengenai influencer maupun public figure yang memelihara satwa liar itu gimana sih? Dan dampaknya juga untuk masyarakat Indonesia yang istilahnya itu masih awam ya dengan pemeliharaan satwa liar itu seperti apa. Nah, jadi kan tadi juga Dok Wisnu menyinggung tentang ya membalas di komentar dari konten-konten tersebut. Tapi dari yang saya lihat juga di komen sudah diberikan komentar yang istilahnya mengedukasi untuk influencer di situ, tapi masih banyak fans-fansnya sendiri itu yang malah membela dari influencernya sendiri dan malah menggiring opini lebih seperti itu sih. Terima kasih atas kesempatannya. Oke, terima kasih Ajeng atas pertanyaannya. Ajeng tadi bertanya mengenai pendapat dokter-dokter mengenai influencer yang tadi sebenarnya merupakan public figure tapi malah memelihara dan malah menginfluence orang-orang lain untuk ikut memelihara. Kemudian juga sudah ada indikasi mungkin teman-teman dokter hewan atau teman-teman lain yang sudah berpengalaman untuk mencoba mengingatkan melalui komen, tapi malah diserang balik oleh fans-fansnya gitu. Mungkin dari Dok Wisnu terlebih dahulu, bagaimana nih tanggapannya Dok? Ya, kalau menurut saya yang salah itu adalah yang pengambil kebijakan. Ya, jadi yang salah itu ya kalau dalam hal ini ya yang terkait dengan satwa liarnya, ya karena ini kan sebetulnya satu hal yang yang sangat krusial ya. Sekarang ini 2-3 tahun terakhir ini kan banyak public figure yang pelihara satwa liar, kemudian dia pamer, kemudian dia menampilkan hal-hal yang tidak baik untuk kita contoh ya. Itu hanya yang di media sosial ya. Yang tidak seperti itu ya, aparat itu banyak sekali ya, masyarakat, tokoh masyarakat, pejabat itu yang pelihara yang tidak pernah terekspos ya, itu banyak sekali ya. Nah, itu juga menjadi keprihatinan kita. Sejak lama itu sudah menjadi keprihatinan kita, yang kita juga memberikan edukasi pada masyarakat umum, tetapi sekaligus juga advokasi kepada pengambil kebijakan ya Kementerian Kehutanan, kemudian juga Kominfo ya, nantinya juga mungkin dari sisi aparatnya, kepolisian, kalau memang itu ada konten yang menyesatkan ya, selama ini kan tidak ada ya konten. Karena apa?
kalangan dari orang yang tahu sendiri, misalnya dari perguruan tinggi atau kemudian dari praktisi mengenai satwa liar itu tidak atau belum mendapat fasilitasi untuk mengcounter balik apakah statement mereka itu betul atau salah. Jadi hanya satu pihak, ya. Mestinya ini kan edukasi seperti itu di masyarakat dua pihak, ya, kiri dan kanan. Ya. Kalau menurut mereka baik, ya kita counter dengan yang independen, biasanya kan perguruan tinggi, ya, kajian ilmiah seperti ini, kemudian dari kebijakan, dari kementerian, ya, kemudian dari aparat sendiri kalau ada penyimpangan dan sebagainya, ya. Kadang-kadang kan berita-berita semacam itu kan bisa juga masuk di dalam berita hoax. Apakah yang mereka tayangkan itu sesuai dengan yang dia omongkan, ya? Mungkin di belakangnya kan kita nggak tahu kesehariannya seperti apa, ya. Hanya aja kan disampaikan seperti itu. Jadi masyarakat itu sekarang kan mudah sekali terpancing dengan visual saja, visual, ya, penampilan. Wow, megah, wah, ya, cakep, ganteng, cantik dan sebagainya itu aja, ya, influencernya. Kemudian satwanya juga menarik seperti itu, ya. Sehingga followernya ini kan akan tidak rela kalau kita memberikan yang seperti itu. Nah, seharusnya kita buka forum dua pihak, ya, dari pihak yang mengatakan itu menurut dia benar seperti apa, ya, nanti ada pihak yang itu nggak benar seperti itu, ya. Kemudian ada juga yang menengahi, ya, mestinya itu seperti ini, pemeliharaannya itu seperti ini, ya, itu. Jadi malah justru dibuat satu debat publik. Kalau menurut saya, kalau memang menurut dia baik, ya seperti apa, ya. Tapi kalau itu dibiarkan, saya kira nanti ya pembenaran sepanjang masa dia akan merasa di dalam dunianya itu nggak ada yang menyentuh, ya toh, nggak ada yang akan mengkritik, ya sudah merasa benar yang dilakukan itu merasa benar. Nah itu, sayangnya memang belum ada pihak-pihak yang memberikan tanggapan ataupun laporan, ya, mengenai misconduct di dalam penayangan seperti itu, ya. Mestinya itu yang ada Komisi Penyiaran Indonesia itu ada juga komisinya, ya, kan nanti ada juga, ya, batasan selama ini yang diatur kan hanya manusianya, ya. Kita kan mesti juga membuat SOP rambu-rambu misalnya yang ditayangkan seperti apa, ya. Wong yang anak-anak aja kadang kan di-blur, ya, nggak muncul seperti apa, ya. Itu juga mestinya bayi-bayi satwa liar itu ya di-blur supaya nggak kelihatan lucu karena hanya mengeksploitasi seperti itu. Mestinya kan juga seperti manusia juga, ya, kita punya hak kan, kalau kita memang pecinta satwa liar kita punya hak melindungi mereka itu kalau jangan sampai disalahgunakan. Nah itu mungkin dari saya seperti itu. Baik, terima kasih Dok Wisnu atas jawabannya. Kalau dari Dok Wisnu tadi, yang lebih banyak salahnya ini lebih ke pengambil kebijakan, ya Dok, terutama yang harusnya mengatur konten-konten tersebut gitu supaya tidak dijaga dan tidak mempengaruhi gitu. Mungkin kalau dari Dok Purbo bagaimana nih Dok tanggapannya? Ya, saya jadi teringat apa katanya Mahatma Gandhi, ya, bangsa yang besar itu bangsa yang sudah memikirkan bagaimana cara menghargai hewan, satwa, ya, cara memperlakukan hewan dan satwanya. Dan terus terang sebetulnya aktivitas-aktivitas influencer seperti ini sedang dikaji secara global, ya, mau nggak hanya di Indonesia, di seluruh dunia. Ada yang namanya Social Media Animal Cruelty Coalition. Di situ mereka melakukan studi, mengumpulkan berbagai macam bentuk kekerasan pada hewan, penganiayaan pada hewan dalam bentuk konten-konten audiovisual di sosial media. Dan di situ kita akan sangat kaget sendiri, sangat kaget sekali kalau melihat kategori-kategorinya itu sebetulnya kalau secara orang awam Indonesia nggak tahu, nah itu mah biasa gitu, tapi ternyata itu sudah tergolong kekerasan. Salah satunya ya memelihara hewan sebagai satwa liar sebagai hewan piaraan, terus
menggunakan hewan sebagai bahan hiburan kayak sirkus dan lain hal. Dan banyak hal lainnya. Kalau teman-teman buka situsnya, teman-teman akan merasa, "Loh, ini ternyata ini ya, tergolong kekerasan pada hewan ya." Di situ mungkin kita kaget ya, bahwa bahasanya mungkin kita bisa menganggap, "Wah, orang luar negeri lebay," gitu kan. Tapi mungkin kita yang terlalu, apa ya, sudah terlalu lama terbiasa menormalisasi dan mengglorifikasi perilaku seperti ini. Jadi standar norma kita itu ya agak merosot sedikit gitu. Jadi karena terbiasa melihat sesuatu itu dan normalisasi, dan ini yang terjadi saya lihat sih di kalangan influencer dan mungkin dengan banyaknya pengikutnya yang lain-lain seperti itu. Jadi semilitan itu mereka sampai membela tanpa ngerti tentang animal welfare dan lain hal gitu kan, karena mereka menganggap itu jadi sesuatu yang biasa bahkan keren. Dampaknya sih luar biasa. Ya entah itu satwa akan selalu dianiaya, katakanlah seperti itu, atau lebih ke arah ikut-ikutan. Jadi kalau ikut-ikutan dalam artian ini membuat apa ya, ketika melihat orang melihara satwa liar dan dimainkan itu jadi sesuatu yang biasa, orang jadi ikut-ikutan, tentunya ini akan jadi suatu motif ekonomi buat perburuan dan perdagangan satwa liar ilegal, yang nantinya akan mengaruh dong ke pelestarian satwa liar dan alam. Lalu kemudian kita juga perlu ingat sebagai dokter hewan kan kita mensejahterakan manusia melalui satwa, melalui hewan. Di sini kita punya fokus soal bagaimana sih transmisi zoonosis itu makin meledak dari tahun ke tahun. Dari COVID 2019, COVID-19 kita bisa belajar bahwasanya penyakit ini sudah terbukti itu zoonosis dan memang terjadi akibat interaksi manusia yang nggak semestinya dengan alam, salah satunya dengan tingginya tingkat deforestasi, perburuan satwa ilegal buat dikonsumsi, buat dipiara, dan itu berkumpul jadi satu tempat di pasar yang aksesnya bebas luas gitu kan untuk diakses sama manusia. Jadi ini nanti jangka panjangnya, efek jangka panjangnya sejauh itu, yang tentunya ya yang rugi kan kita-kita juga gitu loh. Apalagi kita mungkin tidak se-privilege influencer-influencer ini yang mungkin punya apa ya, kondisi dan status ekonomi yang lebih baik. Makanya kalau kalau ngelihat ketika bagaimana sebaiknya memang kita bersuara untuk menolak ya, karena terutama teman-teman yang mahasiswa ataupun saya sebagai profesional lah katakanlah sebagai dokter hewan, ketika menanggapi ini selalu menanggapinya dengan kajian ilmiah, karena ya mungkin nggak nyambung orang yang diajak untuk berpikir seperti itu, tapi maksudnya itu lebih baik dan lebih masuk akal daripada terbawa dengan sentimen-sentimen personal dan lain hal, karena ya itu tadi kan profesi kita ya profesi yang ilmiah, terus dan ya memang apa ya, sebisa mungkin sih kita tetap bersuara ya, walaupun semenakutkannya itu bala-balanya gitu, tapi dari pengalaman saya banyak yang emang nggak ngerti, terus pada akhirnya mengerti dan itu menjadi perubahan perilaku. Bahwasanya, oh yang dari awalnya pro, habis itu jadi kontra sama si itu, bahkan ada yang sampai, "Ah, saya unsubscribe," gitu. Dan banyak hal ya cara dilakukan selain misalnya counter counter isu, kemudian membuat petisi. Kemarin saya senang sekali ternyata ada yang sempat membuat petisi untuk menolak influencer berinteraksi dengan satwa liar seperti itu. Bahkan mungkin kalau bisa makin banyak kalangan dari akademisi maupun NGO mungkin ya yang bersuara tentang pelestarian satwa dan alam. Karena kita kan berusaha untuk mencegah terjadinya paling tidak satu sih yang masalah zoonosis transmission itu nanti terjadi lagi gitu kan. Karena memang banyak juga yang sudah melakukan penelitian bahwasanya interaksi satwa liar dengan manusia yang tidak semestinya seperti hewan piaraan itu ketika itu dipublikasi dalam bentuk audiovisual itu memang erat kaitannya sama masalah perburuan dan perdagangan satwa liar. Itu ada banyak papernya, kalau kalau teman-teman mau cari itu banyak banget. Salah satunya yang paling sering itu ya big cat, hewan-hewan kucing-kucing liar sama primata. Itu jelas. Terus dan kemudian kalau ditilik memang itu linear, mau satwa apapun ketika itu satwa liar dibuat konten itu akan memancing apa ya, statement-statement, respon-respon yang positif dalam artian lucu,
keren dan lain hal yang itu nanti akan justru berefek negatif ke satwa liar dan pelestariannya. Nah, itu yang bisa kita angkat sih sebagai bentuk kajian ilmiah ya. Kalau diajak berdebat, sepertinya tahun 2020 pernah terjadi waktu itu bikin semacam acara webinar ngumpulin tentang orang-orang yang memelihara satwa liar. Yang terjadi malah debat kusir karena memang tidak ada ketemu ya antara kajian ilmiah, sentimen negatif sama ego. Itu sulit sekali katanya ketemu dan memang butuh ini ya katakanlah wasit untuk mengatur ini semua gitu. Tapi memang menurut saya sih kajian ilmiah itu lebih masuk akal untuk dimasukkan di situ dan itu lebih bisa diterima semua pihak walaupun nggak semua pihak bisa mengerti itu dengan cepat ya dengan mudah gitu. Kalau dari saya sih ya kita nggak bisa terus diam gitu karena kalau itu dibiarkan atau bahkan nanti diglorifikasi ya lama-lama makin parah sih. Mungkin itu dari saya. Baik, terima kasih Dok Purbo atas jawabannya. Tadi kalau menurut Dok Purbo, saya juga setuju banget. Dok, kalau menurut Dok Purbo tadi, sudah mulai banyak ya Dok kajian mengenai satwa liar ini di luar negeri, yang justru malah kegiatan-kegiatan yang di sana dilarang, di Indonesia tuh justru malah disebut normal gitu. Hal-hal normal ini yang malah jadinya membuat publik atau masyarakat umum itu malah ingin ikut-ikutan dan butuh kajian-kajian ilmiah yang juga disertai diskusi dan penengah gitu ya Dok supaya hal-hal seperti ini bisa dibenarkan gitu. Oke, kalau gitu dari teman-teman apakah ada yang ingin menanggapi atau bertanya lebih lanjut mengenai jawaban-jawaban dari Dr. Wisnu maupun Dr. Purbo? Oke, di sini ada Farah dari Kastrat BEM. Boleh on mic nih Farah, langsung ditanyakan atau ditanggapi. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya izin bertanya untuk Dr. Purbo dan Dr. Wisnu. Dari tadi kan membahas tentang hewan satwa liar yang dipelihara oleh influencer. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini itu mungkin tadi beberapa sudah disebut ya Dok, tapi ini lebih mendalam lagi tentang tanggapan dokter mengenai kesejahteraan, kemudian kebebasan dan perilaku satwa liar yang memang kalau kita lihat secara visual sekarang, secara online itu terlihat seperti diperlakukan sebagai hewan kesayangan. Nah, menurut dokter itu apa atau tidak apa? Kemudian yang beberapa pernah saya lihat di luar negeri itu video tentang hewan yang satwa liar seharusnya berperilaku buas, tapi dia memang luluh kepada si pemelihara ataupun yang menangkar gitu Dok. Itu sebenarnya baik gak sih buat hewan tersebut dan efeknya apa aja kalau berkepanjangan? Seperti itu. Terima kasih Dokter. Baik, Farah, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau dari Farah ini lebih menanyakan gimana tanggapannya kalau misalkan perilaku-perilaku satwa liar yang dipelihara ini berubah, dan terutama tadi yang Farah sebutin itu kalau satwa liarnya itu malah jadi kehilangan perilaku liarnya ketika berhadapan dengan orang yang memeliharanya begitu. Mungkin dari Dok Purbo terlebih dahulu nih, boleh dipersilakan langsung Dok. Ya, ini sudah cukup jelas deh kayaknya tadi Dok Wisnu sudah pernah menyampaikan juga di awal kan bahwasanya mungkin itu perilaku yang muncul karena apa ya keterikatan satu individu satwa dengan seseorang sehingga mereka merasa seperti katakanlah si orang ini adalah alfanya si satwa itu gitu. Jadi ada keterikatan. Tapi dalam artian kan ini tidak selamanya terjadi. Satwa itu akan makin besar, terus habis itu ada perkembangan tertentu misalnya dari segi hormonal ya, terutama ketika sudah sampai fase seksual, tentunya itu akan ada perubahan agresif dan lain hal, dan itu bisa jadi bahkan berbuntut panjang gitu ya, walaupun banyak juga yang kita disuguhkan dengan
kenyataan, oh jadi jinak, jadi ini ya. Mungkin jinaknya cuma sama satu orang, belum tentu sama yang lain. Dan dengan satu orang itu tertentu pun mungkin akan ada waktunya terjadi perubahan perilaku sehingga akan lebih agresif dan lain-lain. Jadi sebenarnya berbahaya gitu karena Dr. Wisnu tadi juga udah bilang tuh, apa yang dihadapkan di layar itu belum tentu sama dengan apa yang di belakang layar. Ketika katakanlah mereka dengan asik bermain dengan satwa liar, mungkin tidak ditunjukkan kalau mereka ada hal lain misalnya luka atau ternyata satwanya disiksa, kita nggak ada yang tahu. Atau misalnya gini, ada yang suka pamer piara primata, bayi primata, terus-terusan ternyata nggak ada yang tahu bahwa ternyata walaupun kelihatan lucu dan ini ternyata bayinya itu sebetulnya bukan bayi yang sama, bisa jadi itu individu yang berbeda, sakit terus mati terus ganti lagi yang baru, itu bisa aja terjadi. Jadi banyak hal yang kita nggak tahu apa yang ditampilkan di layar itu apakah sama dengan di kenyataannya. Jadi tadi sudah cukup terjelaskan sih kalau saya itu gimana memang dan nggak semudah itu satwa liar akan kehilangan instingnya gitu loh, karena kan memang mereka bukan hasil domestikasi ya, karena domestikasi jelas beda prosesnya jauh lebih panjang. Kalau teman-teman tahu bagaimana anjing dan kucing itu domestikasi prosesnya sampai belasan ribu tahun, lihat bagaimana mereka masih bisa menyerang pemiliknya, masih bisa menyerang orang lain gitu kan, apalagi yang satwa liar. Jadi ya dalam satu masanya mungkin akan ada momen itu akan terjadi, dan ketika itu ditiru sama orang sembarangan ya efeknya bisa panjang, dalam artian katakanlah orang yang melihara reptil, ularnya berbisa, itu bisa ditiru sama anak-anak kecil ketika melihat ular berbisa, dia ikut-ikutan. Wah, saya ingin jadi penakluk satwa liar, ular berbisa dipegang, si orang tergigit, meninggal. Itu kejadian banyak gitu. Jadi apa ya? Yang ditampilkan di layar itu memang tidak diikuti dengan disclaimer, tidak diikuti dengan peringatan yang jelas, tapi juga sama gini. Gimana sih ceritanya ketika kita melarang orang jangan tiru ini, jangan tiru itu segala macam, tapi kita melakukan aktivitas itu gitu. Kita bermain dengan satwa liar, tapi kita bilang jangan ditiru ya. Kan orang pesannya nggak akan nyampe, orang pasti akan tetap meniru. Yang benar dilakukan adalah ya jangan berinteraksi, tapi kita sambil memberikan pesan, bahwasanya itu jangan. Menurut saya sih itu yang akan terjadi. Dan kalau melihat dampak dan kasus yang terjadi ketika ada satwa yang kesannya akan ya katakanlah jinak, belum tentu akan seperti itu selamanya. Dan itu yang harus orang ngerti sih. Kadang-kadang orang ngertinya ya itu akan selamanya seperti itu. Baik, Dok Purbo. Terima kasih atas jawabannya. Tadi kalau dari Dok Purbo, itu mungkin kalau yang terlihat di layar itu belum tentu sama dengan yang terlihat di kenyataan gitu ya, Dok. Jadi bisa saja hewan-hewan itu melalui cara-cara yang mungkin tidak berperi kehewanan gitu ya, untuk sampai di fase dia terlihat jinak di layar gitu. Dan bahkan anjing dan kucing yang sudah didomestikasi beribu-ribu tahun aja itu masih tetap bisa menyerang pemiliknya gitu. Apalagi satwa liar yang sifat liarnya itu sebenarnya sangat sulit untuk hilang begitu. Mungkin kalau dari Dok Wisnu bagaimana tanggapannya, Dok? Ya, saya kira jangan mudah percaya ya, kita nonton di YouTube atau nonton apa di televisi ya, itu kadang-kadang kan yang namanya studio itu kan, atau mungkin dari rekayasa kamera dan sebagainya itu dibuat seolah-olah nyaman bagi satwa liarnya ya, tapi proses mengarah itu kan kita yang nggak pernah tahu. Jadi memang era digital ini semuanya serba mungkin, mau melakukan manipulasi dan sebagainya serba mungkin. Jadi yang penting kita tetap waspada dengan apa yang ada di tayangan, dan tentu bagi adik-adik yang juga mendapatkan pendidikan tinggi tentunya memberikan edukasi yang baik ya. Memang musuhnya itu ya netizen dan buzzer ya, buzzer itulah yang mesti harus kita lawan, yang nggak benar nggak masalah ya. Yang penting kita sudah menyuarakan satu kebenaran, yang jejak digital itu tidak akan
pernah hilang. Ya, jadi kalau kita sekali menyuarakan yang tidak baik, ya itu tiba-tiba orang itu berubah menjadi baik, misalnya yang biasanya influencer yang mengeksploitasi satwa liar, tapi tiba-tiba terus berubah baik, ya. Dulu lu gimana? Dulu katanya begini-begini, ya itu kan sekarang sudah nggak bisa dimanipulasi lagi karena jejak digital itu sudah ada di mana-mana. Ya, makanya kalau menyampaikan itu yang sesuai dengan kaidah-kaidah yang baik, yang benar, ya, dan mestinya juga menyejahterakan satwanya itu sendiri, bukan malah menambah sengsara, ya, dipelihara tapi malah semakin tersiksa, ya. Dari matanya aja kalau kita biasa melihat matanya satwa liar itu kan, wah, ya, kelihatan sekali ya daripada mata yang biasa terkungkung ya di dalam satu lingkungan manusia, itu beda. Ya, namanya satwa liar ya liar itu, ya. Itu yang diinginkan mereka, ya. Sayangnya kan nggak bisa bicara, nggak bisa berontak. Nah, itu yang kita mesti harus waspada, memberikan edukasi yang baik. Nah, saya senang ya, mungkin ada kegiatan-kegiatan seperti ini dengan undang anak-anak SMA, ya. Saya pernah ngisi di UI itu, ada lomba apa ya, lomba kayak zoologi gitu, tapi yang anak-anak SMA, so Indonesia itu. Nah, saya waktu peringatan Hari Gajah waktu itu. Nah, mereka ternyata antusias sekali, ya. Ada lomba seperti itu, ya. Mereka membuat satu opini, ya. Kemudian kita memberikan satu review mana yang baik, ya. Nah, sehingga ternyata mereka kalau diberi kesempatan mereka ternyata juga bersuara, ya, menyampaikan. Nah, barangkali mungkin dengan cara-cara seperti itu, ya, getok tular, saling bertegur sapa dengan apa namanya, pemerhati satwa liar yang lain, ya, sehingga kita akan mendapatkan manfaat ke depannya, ya. Dunianya memang beda, ya. Pendidikan kalian saat ini itu lebih banyak digital. Kalau zaman saya kan ya konvensional di kelas. Ilmu saya itu ilmu di kelas, ya, duduk, dengar itu aja, baca sendiri, ya. Internet belum ada. Nah, tapi dengan sekarang kan kalian ini sudah sangat terbuka luas. Jadi memang harus pendekatannya harus sangat berbeda dengan apa yang pernah saya alami dulu. Ya, karena publik sendiri sudah sangat beda sekali, ya, dengan kondisi-kondisi yang sangat berbeda. Ya, perubahannya kan era digital kan sangat-sangat apa namanya, sangat cepat sekali, ya. Kita baru mengenal revolusi industri 4.0, sementara yang lain sudah society 5.0. Masyarakat sebagai pengguna digital. Ini kan kita diskusi dari jam 7 tadi kan masyarakat sebagai pengguna digital, ya, khususnya yang terkait dengan masalah satwa liar. Itu yang harus kita banyak diskusikan. Gitu. Jadi society 5.0 itu yang sekarang sudah trennya harus didekati juga dengan pendekatan digital juga, gitu. Saya kira itu, ya, Mbak Nesya. Baik dok, terima kasih atas jawabannya. Mungkin dari teman-teman, apakah ada yang mau menanggapi atau menanyakan lebih lanjut? Dari tadi ku cewek melulu, yang cowok itu. Faiz, mana suaranya Faiz? Ayo Faiz. Ya, halo dok. Mungkin nanti aku mau nanya juga deh di akhir-akhir deh dok. Ini sudah akhir ini. Mana sekarang kamu sekarang? Di Jogja sih dok, udah di Jogja. Oke dok, ini mungkin ada yang udah resen lebih dulu nih dok. Mungkin bisa Ai dulu ya dok, gak apa-apa ya dok. Di sini ada Aisyah dari Laci yang raise hand, boleh langsung on mic nih Ai. Halo, sebelumnya selamat malam Dok Wisnu dan juga Dok Purba. Saya izin bertanya ya Dok. Jadi semakin
ke sini kan semakin banyak masyarakat yang ingin ikut memelihara satwa liar, entah untuk tujuan apapun itu. Nah, yang mau saya tanyakan itu kira-kira usaha yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa, khususnya mahasiswa kedokteran hewan, untuk membantu mencegah maraknya keinginan pelihara satwa liar oleh masyarakat umum ini. Begitu, Dok. Terima kasih. Oke, terima kasih Ai atas pertanyaannya. Kalau dari Ai tadi menanyakan bagaimana peran kita sebagai mahasiswa kedokteran hewan ya, Ai, untuk mencegah hal-hal seperti yang tadi kita diskusikan itu terjadi begitu. Mungkin bisa dari Dok Wisnu terlebih dahulu. Dipersilahkan, Dok. Ya, kalau menurut saya lebih banyak kita memberikan advokasi ya, kajian-kajian ya seperti ini apa namanya, kasrat itu kan kajian strategis ya. Sekarang kan era digital, kajiannya konservasi di era digital itu apa ya. Nah, itu satu hal yang bagus sekali ya, nanti di breakdown apa saja sih topik-topik yang terkait konservasi di era digital ini yang mungkin menyesatkan ya, tapi juga mendidik, itu yang mana ya, yang baik, mengedukasi seperti apa ya, itu dilakukan kajian-kajian yang mendalam ya. Sayangnya kan di perguruan tinggi terutama di UGM kan nggak punya kita ahli satwa liar itu ya, yang benar-benar satwa liar loh, itu nggak ada ya, yang ngambil pendidikannya satwa liar itu nggak ada. Saya bukan ahli satwa liar, tapi karena saya senang ya, seperti kalian gini. Sayangnya dulu kan tahun 94 itu saya ikut mendirikan KSSL ya, dengan 3 tokoh ya, 3 tokoh angkatan 94 itu yang mendirikan. Waktu itu yang pertama pembinanya kan saya itu. Nah, itu konvensional diskusinya ya lesehan, angkringan, sambil makan gudeg, sambil makan macam-macam gitu ya, pakai munyuan. Munyuan itu makanan munyuk, makanan monyet itu ya, kacang, jagung dan sebagainya, diskusi-diskusi berbagai macam mengenai satwa liar. Dan juga sampai saat ini cukup banyak sih teman-teman alumni dari KSSL yang bekerja di lembaga konservasi, di penangkaran, baik di Jawa maupun di luar Jawa, bahkan ada yang di luar negeri ya, alumni KSSL ya. Dan ini juga menjadi satu pembelajaran yang baik ya. Jadi teruskan diskusi ya, diskusi apa yang ngetren saat ini ya, seperti malam ini kan diskusinya bagus topiknya ya. Nanti dikupas tuntas mungkin dengan pembicara atau mendatangkan dari apa namanya pelakunya sendiri ya, seperti apa sih ya, nggak usah kita hakimi tapi kita ingin mendengar apa sih yang ada di benak mereka itu ya. Bisa jadi mereka ingin membantu tapi caranya dengan membuat satu konten yang apa ya, nantinya membuat yang subscribe itu banyak jutaan ya, sehingga dia bisa nanti menyumbang ke konservasi misalnya mungkin seperti itu ya, kita kan nggak tahu ya, diundang aja, diundang ya, kita sama-sama tidak menghakimi tapi ingin bagaimana sih opini teman-teman yang mengeksploitasi satwa liar di dunia medsos itu seperti apa ya. Kemudian yang teman-teman yang bergerak di in situ ya, teman-teman yang in situ kan juga banyak yang bekerja di NGO, penyelamatan orangutan, penyelamatan badak, gajah ya, macam-macam ya satwa liar yang mereka juga tugasnya tidak kalah pentingnya ya, menjaga gawang di in situ ya itu. Jadi isu-isu apa yang sekarang sedang ngetren ya, secara berimbang kita berikan kepada publik, kepada media, syukur ya. Nanti medianya juga harus jalan ya. Kalau nggak ada media, KSSL itu yang dengar ya hanya 23 orang ini ya. Tapi kalau nanti ada divisi media yang akan membroadcast dengan baik, diskusi ini dengan baik ya, akhirnya memberikan public awareness ya, masyarakat juga tahu sebetulnya satwa liar itu tidak baik untuk dipelihara. Tadi sampaikan Dr. Purbo misalnya ada
hampir 68% itu zoonosis itu ya sebetulnya itu berasal dari karena satwa liar misalnya. Nah, misalnya kajian-kajian semacam itu kan dunia masyarakat awam kan nggak tahu ya. Oh ternyata pelihara satwa liar itu juga ada bahayanya. Selain bahaya fisik ya ternyata bahaya yang tidak fisik, tidak kasat mata, bakteri, virus, parasit, jamur ya mengancam ke keselamatan pemeliharanya, juga yang punya juga masyarakat sekelilingnya ya. Pernah saya diajak teman-teman KSDA untuk melihat ya, bukan melihat sidak ya, sidak di salah satu satwa liar yang dihuni oleh dipelihara oleh salah seorang pejabat ya. Nah, mereka mengatakan ya sama seperti tadi, kualitas pakannya bagus, kandangnya bagus ini, bahkan menunjukkan ya ini dari beton dan sebagainya, ini aman, nggak akan lepas dan sebagainya, security-nya 24 jam semua siap di situ gitu kan. Nah, jadi mereka intinya tidak mau melaporkan atau menyerahkan yang satwa dilindungi itu kepada pihak yang berwajib. Nah, kemudian kebetulan saya ikut, saya berikan aja komentar singkat. Apa Bapak juga mengamati penyakit-penyakit yang tadi yang seperti zoonosis itu yang mungkin Bapak tidak pernah pertimbangkan selama ini ya. Ya, tadinya ya kami kontrol terus selalu Dokter Iwan datang ke sini, Dokter Iwan yang paling top di kota ini, gue bilang gitu, lalu pengobatan dan sebagainya ya. Tapi waktu kita wawancara ke pemilik perawatnya hariannya, ada kami juga pernah diare, kami pernah gatal-gatal. Nah, itu kan tanda-tanda ada yang sudah mengarah ke zoonosis tapi tidak dilaporkan ke majikannya dan sebagainya ya. Juga kasus-kasus orang yang kena toksoplasmosis ya, ternyata di sana pelihara banyak sekali ya, dan mereka nggak tahu kalau ada bahaya yang mengancam pada tetangganya karena pembuangan fesesnya dan sebagainya. Nah, ini jadi masyarakat itu perlu senantiasa ya diberikan satu pencerahan, berikan satu hal yang benar ya, supaya mereka tidak mencari bahan dari yang tidak benar ya. Karena kan semuanya di Google. Mencarinya di Google. Ya Google, tanya di Google itu. Nah, bisa nggak misalnya KSSL membuat satu primbon singkat ya, misalnya yang zoonosis itu satwa liar itu ini apa saja bahayanya apa ya. Nanti kalau orang mencari di Google itu langsung ketemu, oh ini ternyata betul sumbernya seperti itu. Jadi itu ada pembenaran dari ya, tentu ada sumbernya yang disebutkan di bawah nanti apa, dari jurnal apa, dari publikasi buku apa gitu ya. Jadi advokasi ke publik itu penting gitu. Itu sih menurut saya. Baik, terima kasih Dok Wisnu atas jawabannya. Kalau dari Dok Wisnu tadi, caranya bisa melalui advokasi, kajian, dan juga diskusi ya Dok, yang tidak hanya berhenti di internal, tapi juga dipublikasikan ke masyarakat luas. Nah, kalau dari Dok Purbo bagaimana nih tanggapannya Dok? Mengenai upaya yang dapat kita lakukan. Ya, ya kurang lebih sama sih seperti kata Dok Wisnu ya. Sebenarnya kan karena teman-teman mahasiswa ya, kaum intelektual dalam artian apa ya, privilege itu seharusnya dimanfaatkan untuk bisa membuat apa ya, semacam pencerahan, semacam insight yang berbeda yang sesuai dengan apa yang teman-teman dalami tentunya, karena teman-teman mahasiswa kedokteran hewan kan bisa dibahas banyak hal, mulai dari animal welfare karena kita dokter hewan, agen animal welfare loh. Habis itu kita bisa bahas dari segi disease, kayak tadi yang dibilang transmisi zoonosisnya dan lain hal gitu. Maksudnya mau itu dalam berupa kajian silahkan, mau itu berupa suatu bentuk output misalnya tulisan atau kajian ilmiah yang dalam bentuk populer dalam artikel itu juga lebih bagus. Kalau mau dibuat itu dalam konten-konten yang lebih mengedukasi, wah lebih bagus lagi, dalam artian kan
apalagi teman-teman zaman sekarang ya yang memang lebih relate dengan zamannya. Kalau saya sama Dok Wisnu mungkin udah berbeda zaman, nggak apa ya, kadang-kadang nggak nyambung cara komunikasinya. Nah, mungkin kalau teman-teman yang di usia-usia sekarang lebih ngerti salurannya seperti apa, mengerti gimana cara menguasai salurannya, tinggal masukkan apa sih yang teman-teman ingin suarakan, gitu kan. Tentunya itu tadi karena teman-teman mahasiswa ya dikaji aja secara saintifik ya, mau itu dari segi welfare-nya, mau dari segi penyakit dan lain hal gitu. Dan itu tetap harus disuarakan dalam bentuk apapun gitu. Jadi ada output-nya. Nggak usah takut sih, kadang-kadang kan orang-orang yang suka menjegal itu kan mereka selalu dengan bilang, "Alah mahasiswa tahu apa sih?" gitu. "Kalian juga belum ngapa-ngapain, belum apa segala macam." Itu masalah personal, tapi saya yakin yang di sini pun mungkin sudah ada yang punya bentuk tanggung jawab dan konsekuensi bagaimana menggunakan waktu dan momen teman-teman untuk melestarikan alam ya, dalam artian bisa jadi sudah ada yang jadi volunteer di LSM tertentu misalnya, atau ada yang sudah terbiasa berdonasi untuk organisasi tertentu. Ya nggak usah takut itu. Ada yang sudah sejak dini bahkan saya kadang-kadang kaget itu, bahkan usia belasan tahun sudah ada yang lebih aware soal konservasi, bahkan gaya hidup go green itu sampai cukup keras gitu, dalam artian cukup cukup militan. Bahwasanya mereka ada yang sudah jadi vegan sejak dini dan lain-lain, itu ya itu terserah. Maksudnya itu sudah ada di personalnya masing-masing. Jadi nggak usah takut ketika ada orang-orang yang suka menjatuhkan opini dengan bilang, "Wah, katanya peduli konservasi tapi masih katakanlah makan gorengan." Itu kan hal-hal yang selalu dibuat opini-opini falasi yang selalu dijatuhkan buat teman-teman membangun argumentasi secara ilmiah bahwasanya ada yang salah nih gitu kan. Tapi karena yang bersangkutan ataupun pendukungnya tidak bisa menyangga itu, mereka akan mencari sesuatu hal yang lain yang katakanlah itu bisa dibilang mau yang itu ad hominem, mau yang katakanlah itu whataboutism dan lain-lain. Jadi nggak usah peduli sih, yang penting sampein aja apa yang teman-teman sudah kaji. Ambil aja gitu, maksudnya ini take it or leave it gitu loh. Jadi dan itu sebisa mungkin teman-teman terus melakukan itu. Karena mungkin dari 100 orang kalau ada 1, 2 orang yang ternyata terbawa ajakan teman-teman, tentunya itu lebih baik daripada kita diam dan tidak ada yang sama sekali, akhirnya yang dari 100 itu bukannya berkurang malah nambah, makin gede. Ya itu sih kalau menurut saya, tolong disuarakanlah semestinya gitu loh. Karena, kalau cuman katakanlah cuman suara-suara 1, 2 orang aja, ya hanya akan jadi berisik, tapi berisiknya mungkin nggak begitu bermakna. Tapi kalau makin banyak dan makin masuk akal dengan argumentasinya, ya itu akan membuat orang juga bisa jadi mereka nggak ngerti isunya, tapi mereka jadi kerasa, "Wah aku nggak ngetren nih, aku nggak update nih kalau nggak seperti itu," gitu. Bisa jadi yang sekarang ini kenapa banyak pendukungnya, karena ya mereka merasa nggak gaul aja gitu, nggak ikut-ikutan support influencer ini. Kalau ternyata mereka ada gelombang lain, gerakan lain yang kelihatannya lebih keren, mereka bisa aja meniru yang lain yang lebih oke gitu. Ya itu masalah ini ya, di usia tertentu ada orang-orang yang memang punya ini ya, kerentanan untuk mengikuti 1, 2 pengaruh yang tidak baik katakanlah gitu. Ya tapi maksudnya itu nggak akan bertahan selamanya juga. Jadi kalau menurut saya teman-teman mahasiswa bisa terus menyuarakan itu gitu. Apalagi kalau itu sudah mendarah daging ke teman-teman ya, karena teman-teman adalah calon dokter hewan gitu loh. Itu alasannya lebih kuat untuk bicara daripada mungkin teman-teman yang awam yang nggak ada di isu itu tiba-tiba ngomong, "Aku nggak suka karena aku lebih pro pelestarian satwa liar," atau "Aku nggak suka karena aku pro ke animal welfare," tapi dia bukan apa-apa gitu. Dan itu yang saya rasain sih ketika saya tidak bilang saya seorang dokter hewan, orang akan terus menjatuhkan saya. Tapi begitu mereka tahu saya ternyata dokter hewan, ya opini itu bisa ditelan dengan bulat-bulat dan mereka menyesal dan habis itu merubah perilakunya. Gitu.
Baik, terima kasih Dok Purbo atas jawabannya dari Dok Purbo tadi. Mungkin sarannya untuk kita ya, sebagai mahasiswa yang punya privilege dan ilmu yang mungkin lebih daripada orang awam, kita seharusnya bisa membantu mengedukasi gitu ya Dok, mungkin melalui kajian, melalui artikel, dan melalui konten, supaya dapat memberikan ilmu yang kita juga pelajari di masa kuliah kepada mungkin masyarakat luas begitu ya Dok. Mungkin dari kami di sini ada satu topik lagi nih, kita sudah berpindah topik ke topik terakhir, yaitu proses pengembalian satwa liar ke habitat aslinya. Nah, mungkin di topik ini dari teman-teman ada yang ingin mungkin bertanya dulu mungkin ya, kalau untuk topik yang baru ini dari Adina dari Kasat sudah raise hand di sini. Boleh langsung on mic nih Adina. Oke, terima kasih atas waktunya. Saya ingin bertanya, kan tadi kita sudah mempelajari kalau misalnya hewan satwa liar terutama itu lebih baik di alam bebas gitu ya Dok. Nah, untuk pertanyaannya mungkin bagaimana sih Dok proses pemulihan satwa liar dari lingkungan terbatas yang tadi konservasi ataupun tadi yang dipelihara oleh influencer atau yang lain-lain tadi ke alam bebas seperti itu Dok. Terima kasih. Terima kasih Adina atas pertanyaannya. Mungkin boleh dari Dok Purbo terlebih dahulu nih mengenai proses pemulihan ya, pemulihan satwa liar ke alam aslinya. Itu proses mengubah perilakunya mungkin seperti apa nih Dok? Baik, ya ini apa ya, suatu proses yang kadang-kadang banyak orang sering bilang tanpa pernah melakukannya, mereka bilang itu hal yang mustahil gitu. Tapi ternyata ada ini, maksudnya bisa, asal kita mau gitu loh, asal kita berkomitmen ya. Kalau dari belajar dari pengalaman saya, karena saya memang lebih banyak di rehabilitasi satwa, terutama primata, sulit juga karena memang primata yang dipiara orang ini, yang tidak semestinya dipiara oleh orang semenjak bayi, dan mereka jadi kehilangan insting karena mungkin tidak banyak belajar dari induknya, akhirnya dipiara sama orang, lebih banyak belajar sama orang, dan jadi ya katakanlah nggak seperti satwa liar pada umumnya. Walaupun pada akhirnya mereka tetap satwa liar, mereka masih agresif, masih bisa melukai dan lain hal. Nah, itu satwa-satwa ini yang diselamatkan nggak bisa langsung dilepas liarkan ke alam karena kan ada banyak permasalahan, dalam artian mereka punya kontak dengan manusia cukup lama. Ada beberapa concern, misalnya satu dari segi fisiologis mungkin mereka sakit, membawa penyakit. Penyakitnya juga bisa jadi itu zoonosis, atau penyakitnya nggak zoonosis tapi kalau langsung dilepas liarkan itu bisa membahayakan populasi di alam. Dan di sisi lain dari segi mental mereka juga mungkin punya permasalahan, mungkin sudah punya abnormalitas, stereotyping, dalam artian ya sudah berbeda, nggak kayak satwa di alam ya, stres karena dikandangkan, terus mungkin punya keterikatan dan ketergantungan sama 1-2 orang pemiliknya, misalnya seperti itu. Nah, ini yang harus kita koreksi. Dalam artian itu perlu intervensi dari segi medis supaya dia setidaknya ketika datang, sering-sering kondisinya kan jelek ya. Ada yang macam-macam sih, maksudnya ada yang sakit, ada yang kurus, ada yang kegendutan, ada yang giginya dipotong, sayapnya dipotong, terlalu banyak kekejaman lah katakanlah gitu. Itu yang harus kita intervensi medis dulu sampai kondisinya benar-benar tidaknya jadi netral dulu, dari negatif jadi netral. Nah, habis ketika sudah netral, kita punya ini lagi tanggung jawab lagi untuk membuat dia menjadi bergeser ke arah positif, dalam artian dia bisa makin sehat, terus dia bisa menunjukkan perilaku yang normal, tidak ketergantungan sama orang, dan bisa berlaku seperti satwa liar pada umumnya. Katakanlah misalnya kalau primata kayak oa, mereka harusnya bisa bergelantungan ya, berakiasi dari satu tempat ke tempat lain, tapi karena terbiasa digendong dan lain-lain, jalan saja nggak bisa. Kadang-kadang lebih banyak bermain di bawah, itu yang nggak boleh. Jadi itu yang kita latih terus. Itu banyak hal sih, dengan tentunya harus melalui dengan pengkayaan ya, enrichment, terus melatih mereka supaya bisa memanjat, ngambil makanan dan lain hal, dan itu harus diakses secara rutin.
kita observasi perilakunya, katakanlah itu kita sekolahin lagi lah gitu. Terus nanti ada goal tersendiri yang membuat kita sampai pada poin, oh ini udah lulus, udah siap untuk dilepas liarkan. Nah itu butuh proses. Makin lama dipiara sama orang, biasanya makin lama proses rehabilitasinya. Nah itu susah, berat, lama, tapi bisa. Nah kadang-kadang ada orang yang apa ya, yang suka menjatuhkan pendapat itu dan bilang kalau sudah dipiara sama orang atau itu lahir di penangkaran nggak akan jadi berhasil. Nggak, nonsens, itu semua masih bisa kok. Ada beberapa contoh, kalau saya sering lepas liarkan punya ekor panjang, kukang, itu bisa. Lalu kalau yang satwa liar yang dilahirkan di kandang, salah satu contohnya ada misalnya owa dan lutung Jawa yang ditangkarkan di kebun binatang di Inggris, dibawa pulang ke Indonesia, lalu mereka dilepas liarkan oleh Yayasan Aspinal Indonesia, itu juga bisa survive di alam. Jadi ada, tapi ya itu butuh proses dan itu semua butuh kerjasama yang apa ya, yang oke dari tim ya, dari dokter hewan, perawat satwa, pengamat perilaku, dan juga tentunya nanti didukung sama pemerintah sendiri yang memberikan akses ke tempat lepas liaran dan perlindungan habitat dan lain-lain. Mungkin begitu. Oke, terima kasih Dok Purbo atas jawabannya nih. Kalau dari Dok Purbo mengenai rehabilitasi satwa liar yang terutama yang lahir di penangkaran yang sejak kecil itu hidup dekat manusia itu masih bisa, meskipun waktunya lama, meskipun sulit, itu masih bisa dilakukan dan masih banyak orang-orang yang merasanya kalau itu nggak bisa gitu, padahal sebenarnya itu masih bisa. Mungkin kalau dari Dok Wisnu, bagaimana pendapatnya nih Dok mengenai proses pengembalian satwa liar ke habitat aslinya, Dok? Baik, jadi kebetulan saya ikut banyak terlibat ya, kalau seperti di Dok Purbo, saya awalnya juga di orangutan, banyak di Samboja, kemudian ikut penelitian di Nyaru Menteng, kemudian di tempatnya Galdikas di Tanjung Puting ya. Kemudian saya ikut mengamati juga pada rusa, pelepas liaran rusa kembali. Kemudian juga elang di Jogja ini kan ada NGO yang bergerak di bidang burung ya, itu juga kita ikut pelepas liaran ya. Kemudian ada juga jalak Bali di Taman Nasional di Bali Barat sana, itu ternyata juga berhasil ya. Jadi memang banyak faktor ya. Yang jelas pelepas liaran itu mahal ya, satu kegiatan yang mahal sekali ya. Mahalnya itu tidak hanya dari sisi finansial tetapi yang non finansial juga ya, dari sisi kebijakan, dari itu banyak sekali ya, aspek-aspek yang perlu disiapkan ya. Jadi dari aspek di pusat rehabilitasinya, reintroduksinya itu kan baru dicek betul, tadi sampaikan Dokter Purbo ya, satwa yang datang itu darahnya, kemudian dites genetiknya, dia asal usulnya dari mana ya, jangan sampai nanti dilepaskan di tempat di rumah yang salah ya, nanti akan malah mencemari genetik di lokasi yang sudah ditetapkan di situ ya. Kan nggak mungkin misalnya orangutan Sumatera dilepaskan di Kalimantan, Kalimantan lepaskan di Sumatera ya. Jadi kajiannya banyak ya. Kemudian kajian nutrisi ya, kesiapan dia mencari pakan itu juga ilmunya banyak sekali, seperti di Borneo orangutan survival itu kan sampai dia latihan manjat dan sebagainya, ada sekolahnya ya, ada harvest tapi yang di yang tempat sekolahnya itu loh, dia berangkat pagi sampai ke sana, kemudian dilatih cari makanan di puncaknya, itu kan mahal, pelatihan yang mahal. Nah, hanya saja dari situ saya mulai meneliti ya, karena ilmu saya ilmu mengenai parasit, jadi saya lebih meneliti, ternyata tidak semuanya itu siap
ya dengan pakan yang diberikan selama di pusat rehabilitasi ya penangkaran itu, karena mereka tidak mendapatkan makanan yang seperti itu di lokasi pelepas liaran. Nah, juga kemudian rekomendasi saya memberikan pakan-pakan yang nantinya itu memiliki kandungan anti parasit, ya, daun-daunan dari alam. Ya, ternyata ada di alam itu, ya. Seperti tadi saya sampaikan ada sirih, petai Cina, ya, kemudian ada daun nangka dan sebagainya. Ya, mereka bisa nemukan itu. Nah, jadi sebelum dilepas liarkan tentu habitatnya, ekosistemnya, ya, itu harus dinilai dulu. Apakah ini ada enggak, ya, yang dibutuhkan di lokasi itu ada atau tidak, ya, karena pernah terjadi pada Bekantan, ya, ada satu keinginan dari Pemda, salah satu Pemda memindahkan Bekantan, ya, karena di situ ada minyak, ya, kemudian dipindahkan, Bekantannya diusir, ya. Nah, kemudian menemukan ada satu pulau, oh ini cocok nih, aman dari manusia, ya. Ya, kemudian yang dikaji hanya tempatnya aman dari manusia, ya, karena memang tergesa-gesa karena desakan dari pemberi dana, ya, dari yang eksploitasi minyak tadi. Begitu dipindahkan, ya, nggak sampai setahun itu sudah 75% itu mati. Ya, karena apa? Yang dibutuhkan di sana pakannya, nutrisinya, dia nggak bisa mengobati sendiri kalau sakit, kan obat cacingnya nggak bisa beli di pet shop, ya. Nah, dia harus cari apa yang dia miliki yang ada di alam itu. Nah, itu yang saya sarankan di beberapa tempat-tempat rehabilitasi, ya, dilatih, ya, dikenalkan dengan pakan-pakan yang mengandung anti parasit, anti diare, ya, anti radang, ada semua, ya. Dan negara kita ini kan kaya sekali dengan keanekaragaman tanaman, ya, apa saja itu ada. Nah, ternyata laboratorium alam yang begitu luasnya itu satwa liar itu dapat menemukan di situ. Nah, jadi memang perlu kajian terus untuk pelepas liaran itu, ya. Meskipun ada beberapa kesuksesan, tetapi ada juga tadi yang saya sampaikan yang tidak sukses, ya. Itu ada juga cerita-cerita tidak suksesnya itu juga ada karena kurangnya kajian, ya, di tempat nanti dilepas liarkan itu. Jadi memang mahal. Intinya itu perlu kajian, dan kajian itu melibatkan banyak pihak, sehingga pemerintah itu kadang-kadang juga kesulitan mencari tempat yang sesuai, ya. Semuanya sudah terancam. Kalau tidak terancam oleh manusia, ya, nanti alam, ya, ada kebakaran hutan. Nah, sudah, kalau ada kebakaran hutan siapa yang dapat menolong, ya, apalagi kalau kebakaran hutannya ini sudah luar biasa. Ini tahun ini kan panas sekali, ya, ada kemungkinan kebakaran hutannya besar sekali, ya, karena disitulah ancaman terhadap satwa liar di alam itu karena bencana-bencana alam seperti itu, kebakaran hutan, banjir, ya, tanah longsor, ya. Selain dengan masalah-masalah yang dibuat oleh manusia. Itu menurut saya. Ya. Baik, Dok Wisnu, terima kasih atas jawabannya. Tadi kalau menurut Dok Wisnu, untuk pelepas liaran ini sebenarnya ada kegiatan yang mahal ya, Dok, dan ini perlu untuk dilakukan pemberian makan ya tadi yang dikhususkan gitu. Untuk mengenai topik yang kami ingin tanyakan pada hari ini, sebenarnya sudah cukup, tapi mungkin saya memberikan kesempatan pada teman-teman yang mungkin belum bertanya untuk menanyakan hal-hal di luar topik yang kita sudah diskusikan. Mungkin apakah di sini ada yang ingin menanyakan atau menanggapi di luar dari topik yang tadi sudah kita diskusikan? Boleh langsung resen. Oke, di sini ada Adi dari Laci. Boleh langsung on mic nih, Adi. Baik, terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Tadi sebelumnya Dr. Wisnu menyinggung mengenai pelepas liaran satwa liar di hutan ya. Jadi kan akhir-akhir ini
hutan di Indonesia atau bahkan dunia semakin terkikis, yang mana hutan ini dialihfungsikan menjadi berbagai macam kebutuhan manusia seperti pemukiman, penambangan, dan lain sebagainya. Bahkan di Indonesia sendiri ada wacana pemindahan ibu kota baru nih di Kalimantan, yang mana juga mengancam hutan di Kalimantan. Nah, dari kasus seperti itu, bagaimana tanggapan Dok Wisnu dan Dok Purbo mengenai upaya pelestarian ataupun pelepas liaran satwa liar di tengah kondisi hutan yang semakin sedikit ini? Begitu, terima kasih. Oke, terima kasih Adi atas pertanyaannya. Kalau Adi tadi menanyakan pendapat dan tanggapan dari Dok Wisnu dan Dok Purbo mengenai pelestarian satwa liar di tengah keberadaan hutan yang semakin sedikit, begitu ya Adi? Mungkin bisa dari Dok Wisnu terlebih dahulu, silahkan Dok. Kalau menurut saya, pemerintah itu sudah menyiapkan tempat-tempat untuk pelepas liaran. Ada banyak juga taman nasional, ya, lebih dari 50 taman nasional yang sudah disiapkan, ya. Peraturan perundangannya juga sudah lengkap, ya. Hanya masalahnya undang-undang itu apakah tidak diintervensi. Ya, intervensi inilah yang banyak hal yang kadang-kadang mengganggu dari tujuan mulia tadi, ya. Intervensi dari politik, intervensi dari ekonomi, intervensi dari otonomi daerah, intervensi karena kebutuhan infrastruktur dan sebagainya. Nah, ini yang kita harus selalu mengawal, ya. Kalau di negara maju yang saya lihat di Eropa, saya 5 tahun di Eropa itu saya lihat yang namanya desa, luas desa itu tidak pernah membesar, ya. Misalnya katakanlah luas desa itu 500 hektar gitu, ya. Sudah mulai dari zaman negara tersebut belum merdeka sampai sekarang itu ya luas desanya segitu. Sisanya apa? Lahan pertanian, lahan untuk konservasi, lahan kita enggak punya. Zaman saya kecil antara Jogja Solo itu kan masih ada sawah hijau menguning dan sebagainya, ya. Nah, sekarang bangunan semua, jadi sawah beton semua antara Jogja dan Solo, ya. Pinggir jalan jadi toko, jadi ruko, ya. Sawahnya sudah hilang. Kenapa? Ya perubahan itu yang tidak ada aturan yang jelas. Misalnya desa ini ya sudah, kalau orangnya nggak cukup ya naik kan. Keputusannya kan pembangunannya naik, membuat apartemen ya supaya tingkat hunian masyarakatnya. Kita enggak, tetap aja melebar. Ya kalau di luar Jawa lahannya masih luas, apalagi sekarang juga banyak perkebunan kelapa sawit yang semakin meluas dan merambah juga, ya, beberapa lahan yang sebetulnya hutan lindung yang tidak boleh untuk perkebunan satwa kelapa sawit ternyata juga digunakan untuk tidak semestinya. Nah, ini yang kita mesti harus memberikan advokasi, ya. Kita harus aktif, ya. Ternyata kajian untuk pendirian ibu kota negara ini seperti ini lahannya. Ya kita lihat apakah lahannya itu dulu taman nasional, apa lahannya itu hutan lindung. Ya. Tapi kalau lahannya itu dulu memang hutan produksi, itu memang beda, ya. Jadi memang itu kajiannya beda. Tapi masalahnya kalau itu ada pembangunan, perumahan, ada waduk, ada pemukiman dan sebagainya, biasanya ya, paling gampang lah orang-orang Jawa itu kan pengennya bercocok tanam, ya, jika nabrak-nabrak, ya. Kemudian dia nanti pelihara ternak dan sebagainya. Nah, antara irisan antara satwa liar dengan manusia, satwa liar dengan hewan ternak, dengan ikan ini ya menjadi sempit, ya. Artinya menjadi lebih sering, ya, kontak-kontak fisik, ya, mungkin juga dengan berbagai media, ya, kan ada airborne disease, ada vector-borne disease, waterborne disease, ya. Vektor itu kan juga ada kutu, pinjal, caplak, tungau, lalat, nyamuk, ya. Itu kan nggak ada batasnya, ya. Jadi bisa terbang kemana-mana. Nah, itu yang menjadikan masalah, ya. Mungkin pendiriannya bagus, ya, untuk tujuan jangka panjang karena
daya dukung di Jawa sudah terlalu penuh ya, di sana juga disiapkan. Tapi yang tidak kasat mata tadi anak buah saya itu kan yang vektor tadi ya, kutu, pinjal, caplak, nyamuk, tungau, lalat, dan tikus. Tikus itu adalah bukan influencer tapi amplifier. Ya, jadi kalian harus paham juga dengan istilah amplifier ya. Jadi kalau ada nyamuk, lalat ya dari misalnya dari ternak yang kena ya, misalnya kalah penyakit mulut kuku ya, misalnya ada itu. Nah, kemudian dia nyimpan virusnya itu di rodensia, di tikus ya. Pada tikus nggak sakit, tapi dia sebagai reservoirnya ya, tempat berbagai macam patogen itu. Nah, kalau itu ditularkan ke satwa liar, ke manusia, nah itu akan menjadi lebih patogen, lebih bahaya. Nah, jadi banyak hal yang kita perlu kajian terus ya. Saya juga selalu memberikan rekomendasi pada pemerintah ya, mengenai basis-basis mengenai kejadian penyakit zoonosis dan sebagainya. Ya, kebetulan juga beberapa kali diskusi dengan kementerian juga saya selalu menyampaikan ini bahayanya seperti ini ya. Ternyata juga sudah banyak terjadi ya saat ini wabah-wabah penyakit itu karena banyak faktor tadi yang saya sebutkan. Saya kira itu ya. Baik, terima kasih Dok Wisnu atas jawabannya. Tadi kalau menurut Dok Wisnu sebenarnya pemerintah tuh sudah mencoba untuk mempersiapkan mengenai pelepasliaran, tapi biasanya alasan kenapa hutan itu menjadi semakin buruk itu adalah karena perkembangan manusianya ya Dok. Jadi yang perlu diperbaiki itu lebih ke peraturan dan juga undang-undangnya, begitu ya Dok. Oke, kalau gitu kepada Dok Purbo boleh nih tanggapannya bagaimana nih mengenai pelepasliaran yang terganggu dengan keadaan hutan, pelestarian dan pelepasliaran, Mas? Ya, ya itu betul banget sih yang dibilang Dok Wisnu ya, itu kondisinya alam kita itu ya bukannya mau membenarkan katanya si influencer bahwa alam sedang tidak baik-baik saja, ya memang nggak baik-baik saja gitu, tapi maksudnya konsekuensi dari itu kan banyak ya. Tadi sudah cukup banyak dijelasin sama Wisnu. Tapi yang menyebabkan itu awalnya tentunya ya karena populasi manusia makin banyak. Itu menjadi sesuatu yang mungkin sulit dihindari dan memang kebutuhan makin tinggi. Ekspansi dari kebutuhan itu ya kita butuh sumber daya energi, kita butuh sandang pangan papan dan lain hal. Itu yang jadi sesuatu yang tidak sulit dihindarkan, tapi bukan berarti tidak bisa dikelola dengan bijak ya. Nah, apalagi dengan risikonya tadi yang Dok Wisnu sudah bilang, justru risiko balik ke manusia lebih besar karena itu memungkinkan terjadi pandemi selanjutnya, katakanlah seperti itu karena ada ancaman zoonosis dan lain-lain. Ya ini kita belajar One Health. Nah, itu juga jadi alasan kenapa dokter hewan harus diikut sertakan dalam One Health itu, karena ya nggak simpel itu bahwasanya hewan tok gitu, tapi ternyata hewan, satwa liar, alam semuanya punya fungsi ekologisnya masing-masing gitu kan. Dan termasuk juga ketika bicara konservasi bahwasanya memang pelepasliaran itu bukan solusi utama gitu. Konservasi itu harus dilakukan secara holistik ya, secara menyeluruh. Jadi nggak hanya cuman mikirnya rescue, rehabilitasi, terus rilis. Kita lupa akar permasalahannya di mana. Akar permasalahannya karena alam makin rusak, manusia berburu, manusia memanfaatkan satwa liar dengan tidak semestinya. Nah itu yang harus kita coba pikirkan juga gitu loh. Dalam artian kalau alam itu rusak ya harusnya alamnya direstorasi, direhabilitasi. Kalau alam itu nggak aman karena ada aktivitas perburuan dan lain-lain, ya tentunya harus kita cegah, harus kita lindungi supaya tidak terjadi aktivitas seperti itu. Tentunya juga kita harus menawarkan sesuatu yang yang lebih bermanfaat secara ekonomi buat warga lokal, katakanlah, untuk tetap bisa hidup tanpa harus merusak alam atau mengambil satwa. Dan di sisi lain kemudian ya kita juga mau nggak mau juga harus melihat bahwasanya perdagangan satwa liar dengan katakanlah dengan pasar satwa yang tidak diatur sedemikian rupa ya. Saya sulit bilang untuk itu harus tutup karena kan memang pasar satwa ini mau pasar burung, pasar hewan apapun itu kan
apa ya, komoditas ekonomi, tapi kita tidak mengatur itu dengan baik, bahwasanya kalau kayak kasus kita bicara di Wuhan, karena itu tidak diatur dengan baik, itu menjadi apa ya, satu hub untuk media penyebaran penyakit. Mungkin itu juga harus diatur, dalam artian harus dipisahkan mana yang fungsinya untuk hewan, mana yang dipisahkan, mana yang untuk logistik manusia, bagaimana dengan sanitasinya dan lain-lain, termasuk juga ya itu tadi, kalau memang sudah mengarah ke penangkaran, ya boleh kita bicara penangkaran, tapi kita juga harus stop perburuan ilegal gitu. Karena fungsinya kan penangkaran itu untuk mencegah terjadinya perburuan ilegal katanya ya. Dalam artian itu semua harus dilakukan secara sinkron, bersinergi, sehingga nggak perlu juga kita capek-capek mikir untuk sudah rescue, rehabilitasi, habis itu dirilis, terus ternyata pas dirilis satwanya nggak bisa bertahan lama karena alamnya mungkin nggak sesuai atau kurang mendukung si satwanya atau malah tidak aman dan lain-lain gitu. Yang jelas semuanya harus sinergi, berkesinambungan dan apa ya, sesuai pada fungsi dan tujuannya gitu. Yang jelas dengan kondisi itu solusi menyelamatkan satwa di rumah orang itu nonsens gitu. Itu yang harus kita pertegas juga, bahwasanya itu malah mendukung terjadinya penularan penyakit kan. Nah itu jadi memang kalau bisa kita mencegah supaya si satwa tidak harus diburu, sehingga nanti kalau sudah diburu, diperdagangkan harus kita rescue, harus kita rehabilitasi, harus kita rilis. Daripada kayak gitu, kenapa kita nggak berpikir lebih mudah, yaitu dicegah saja. Karena kan kita semua punya prinsip kan, mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Jadi itu sih. Ya harapannya sih kita semua bisa bijak dalam mengelola alam gitu, karena memang kondisinya sekarang sih apa ya, sulit dihindarkan karena kita semua butuh banyak hal gitu untuk kita semua. Mungkin gitu kalau dari saya. Baik, terima kasih Dok Purbo atas jawabannya. Mungkin kalau dari Dok Purbo tadi, aspek yang harus direhabilitasi itu tidak cuma hewannya ya Dok, tapi juga dari sisi kitanya sebagai masyarakat, mungkin perdagangan dan juga kesehatan dari hutan itu sendiri gitu. Mungkin kalau dari kami, dari Laci dan juga Kastrat, pertanyaannya sudah selesai ya Dok. Mungkin dari Dok Wisnu dan Dok Purbo, ada kesan dan pesan atau ada ajakan yang ingin disampaikan, karena ini kan kami record untuk nanti dipublikasi nih Dok. Mungkin ada yang ingin disampaikan nih sebelumnya. Mungkin dari Dok Purbo dulu. Oke ya, terima kasih sekali atas ajakannya teman-teman untuk dalam satu pertemuan ini ya. Semoga memang ada hasilnya sih, ada sesuatu, ada produknya, ada outputnya yang mungkin bisa mencerahkan orang lain gitu kan. Terutama mungkin dari lingkup yang paling dekat dari teman-teman mahasiswa kedokteran hewan. Karena saya nggak menampik, saya yakin juga banyak yang merasa dan menormalisasi atau mengglorifikasi perilaku yang nggak semestinya yang sedang kita bicarakan, kita kaji hari ini. Semoga itu nantinya bisa membuka mata teman-teman bahwasanya ya perilaku memelihara satwa liar, berinteraksi satwa liar tidak semestinya dan dibuat konten itu punya efek buruk ya ke banyak hal, terutama kalau secara masyarakat umum itu nantinya bisa membuat mereka ikut-ikutan, nanti mendukung motif ekonomi dalam perdagangan satwa liar, akhirnya satwa liar yang habis diburu. Kemudian kita harus bicara juga kan, tadi sudah dijelaskan sama Dok Wisnu bahwasanya ketika satwa liar ini berinteraksi dengan mungkin hewan ternak, hewan domestik, itu juga bisa memacu penyebaran penyakit yang makin dahsyat gitu kan. Dan di sisi lain kita juga perlu bicara ketika alam tanpa satwa itu nggak bisa menjalankan fungsi ekologisnya gitu kan. Siapa yang mengontrol hama di pertanian ketika burung diambil, ketika ular diambil, ketika biawak diambil, siapa yang membantu penyerbukan tanaman ketika burung diambil, ketika kelawar diambil, siapa yang menyebarkan benih-benih itu ketika primata-primata tertentu diambil gitu kan. Jadi alam tetap butuh satwa, dan ketika alam tidak bisa bekerja untuk optimal, ya kita sebagai manusia juga nggak bisa memanfaatkan alamnya gitu. Akhirnya kita juga yang rugi. Termasuk juga ketika nanti ternyata terjadi penularan penyakit. Jadi impact-nya sangat besar, sangat luas. Dari hal kecil karena kita menormalisasi, mengglorifikasi hal-hal
yang kita anggap biasa aja, padahal secara masyarakat global itu sudah dianggap suatu bentuk penganiayaan. Jadi semoga sih orang sadar gitu, efeknya besar. Dan semoga sih teman-teman mahasiswa kedokteran hewan, terutama yang spesifik sekarang kita bicara di UGM, mungkin nanti juga bisa ketok tular ke IPB, ke yang lainnya juga sadar. Ini pesan yang harus disampaikan karena kita itu tadi ya, dokter hewan sebagai agen animal welfare, kita punya kewajiban untuk mensejahterakan manusia melalui hewan. Mungkin itu kalau dari saya. Baik, terima kasih Dok atas kesan-pesannya. Mungkin dari Dok Wisnu ada yang ingin disampaikan? Sebelum ditutup, Dok. Ya, terima kasih. Saya kira adik-adik semuanya, jadi kalau menurut saya, satu itu kita harus meningkatkan kapasitas diri. Ya, saya juga selalu belajar. Ya, bukan berarti saya nggak belajar. Ya, saya selalu belajar juga dengan berbagai keadaan, belajar dari kalian, belajar dari media sosial dan sebagainya. Ya, jadi peningkatan kapasitas diri itu penting. Ya, kapanpun kita harus selalu belajar kepada sesama. Kita juga belajar dari satwa liar, apa yang baik bagi satwa liar, kesehatannya kita tiru, oh ternyata dia mengeksploitasi fitofarmaka, kemudian dibuat obat-obatan untuk manusia. Itu kan belajar juga. Nah, kemudian kita harus dapat menyesuaikan diri dengan situasi saat ini yang tadi saya sampaikan di era digital ya. Saya setuju sekali kalau misalnya kalian ada semacam media platform misalnya seperti podcast atau mungkin medsos seperti Instagram atau mungkin kalau Twitter melelahkan ya, mungkin Facebook, tapi isinya yang konten-konten yang mendidik ya, konten yang mendidik ya, nantinya akan memberikan pencerahan ya kepada adik-adik di SMA, masyarakat umum ya, seperti itu. Jadi kita ikuti trennya sekarang itu apa ya. Kemudian yang ketiga adalah sinergi dan networking. Sinergi dan networking itu penting sekali karena apa? Kalian itu tidak bisa bekerja sendiri. Kalian itu berada di masyarakat. Kalian itu nantinya akan berinteraksi dengan banyak orang, dengan lembaga, dengan pemerintah, dengan internasional. Ya, jadi sinergi dan networking ini justru diambil manfaatnya. Nanti akan dapat memperkaya, akan dapat memberikan pencerahan, meningkatkan kapasitas dan sebagainya. Gitu. Jadi jangan sampai kita introvert. Ya, saya nggak suka mahasiswa itu introvert, ya, introvert yang kalau begitu ketemu orang asing, ketemu orang luar gitu terus diem. Harus banyak diskusi, harus banyak mengkritik, harus banyak memberikan opininya. Ya, jadi bukan diam, tapi memberikan satu opini. Nah, itu perlu ada latihan-latihan tadi, ya itu. Itu saya kira dari saya mungkin sekedar untuk closing statement. Terima kasih. Terima kasih banyak Dok Wisnu. Mungkin kami dari Kasrat FK UGM dan juga LACI KSSA FK UGM mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Dok Purbo dan juga Dok Wisnu karena mau untuk menghadiri diskusi kita pada malam hari ini, bahkan sudah sampai jam 9.50 ya Dok. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila dari saya dan juga dari teman-teman LACI dan teman-teman Kasrat ada salah kata yang mungkin disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih banyak dokter. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak teman-teman. Salam sehat selalu. Terima kasih Dok Wisnu.